Selamat siang semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian di rumah sehat selalu. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang pengertian frasa, apa sih frasa itu, jenis-jenis frasa apa saja, dan konstruksi frasa. Nah, di hari ini kita akan masuk pada KD 4.3, yaitu kalian akan menggunakan jenis-jenis frasa yang sudah kalian pelajari pada pekan lalu. Menurut Krida Laksana tahun 2009 halaman 66, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Jadi gabungan itu dapat rapat dan dapat juga renggang. Misalnya gunung tinggi itu merupakan frasa karena konstruksinya non-predikat. Sedangkan kalimat gunung itu tinggi bukan frasa karena bersifat predikatif. Nah, di bawah ini ada contoh, bisa kalian lihat. 3 orang siswa baru itu sedang membaca buku di kelas. Perhatikan penjelasan fungsi kalimat di atas ini. 3 orang siswa adalah subjek, sedang membaca adalah predikat, di kelas adalah keterangan tempat. Jadi, kalimat di atas ini terdiri atas 3 frasa, yaitu 3 orang siswa sedang membaca dan di kelas. Berdasarkan persamaan distribusi dengan unsurnya, frasa dibedakan menjadi frasa endosentris dan frasa eksosentris. Nah, penjelasan yang lebih rinci materi tentang frasa ini sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Jadi silakan kalian membuka materi dan dibaca kembali. Karena saat ini saya hanya akan menayangkan kembali beberapa contoh agar kalian masih ingat ketika nanti akan diberikan tugas. Yang pertama adalah frasa endosentris. Jadi frasa endosentris ini merupakan frasa yang kedudukannya sejajar sehingga dalam satu fungsi tertentu dapat digantikan oleh unsurnya. Unsur frasa yang dapat menggantikan fungsi tertentu dari frasa tersebut disebut sebagai unsur pusat. Dengan kata lain, frasa endosentris merupakan frasa yang memiliki unsur pusat. Contohnya, sejumlah mahasiswa di kelas adalah subjek dan predikatnya di kelas. Dan kedua contoh di bawahnya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya ada frasa eksosentris. Frasa eksosentris ini merupakan frasa yang tidak memiliki persamaan kedudukan dengan unsurnya. Dengan kata lain, frasa eksosentris ini tidak memiliki unsur pusat atau UP seperti frasa endosentris. Di slide ada contoh, bisa kalian baca dan bisa kalian lihat sendiri. Jadi frasa yang dicetak miring merupakan contoh dari frasa eksosentris. Di situ ada kedua saudagar mengadakan jual beli. Mereka bertemu di pelabuhan, mahasiswa di lapangan, dan seterusnya. Selanjutnya, frasa yang dibagi berdasarkan kedudukannya, yakni ada frasa setara dan frasa setara bertingkat. Frasa setara merupakan frasa yang memiliki hubungan antar unsur setara. Contohnya keluar masuk, depan belakang, hitam putih, muda mudi, tua muda, suami istri, maju mundur, pergi kembali, pulang pergi, dan asal usul. Yang kedua ada frasa setara bertingkat. Frasa setara bertingkat ini merupakan frasa yang kedudukan antar unsurnya tidak setara atau bertingkat. Contohnya, uang tunai, cat baru, pedang tajam, bangku emas, mengayuh sepeda, sedang pergi, dari kantor, bahasa Indonesia, tanah air, dan musim panen. Selanjutnya ada 3 jenis frasa berdasarkan makna yang terkandung di dalamnya atau yang memiliki unsur-unsurnya, yakni ada frasa biasa, frasa idiomatik, serta frasa ambigu. Nah, yang pertama ada frasa biasa. Frasa biasa ini adalah frasa yang hasil dari pembentukannya berupa makna denotasi atau makna sebenarnya. Contohnya, di sini contoh
yang dicetak miring merupakan frasa biasa. Nah, ayah membeli sapi putih, kursi favorit ibu berwarna biru, ibu membeli asam dan garam di warung, Arya selalu memantau perkembangan anak laki-lakinya, dan keenam, contoh di bawahnya bisa kalian lihat sendiri di. Yang kedua, frasa idiomatik atau frasa yang kebalikan dari frasa biasa, yaitu frasa yang hasil pembentukannya berupa makna konotasi atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, saya baru kembali dari Pangkal Pinang, arti nama tempat. Saya akan berangkat ke luar negeri besok siang. Akhirnya Ayu menginjakan kakinya di negeri Paman Sam. Ia memiliki kaki tangan yang dapat diandalkan dan beberapa contoh lainnya yang bisa kalian lihat sendiri di slide. Dan yang terakhir ada frasa ambigu atau frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau makna ganda tergantung pada penggunaannya dalam kalimat. Contohnya buah tangan. Ya, arti buah tangan yaitu buah yang dipegang tangan atau oleh-oleh. Panjang tangan artinya panjang dari sebuah tangan atau suka mencuri. Kambing hitam, kambing yang berwarna hitam atau orang yang disalahkan. Sapi merah artinya jenis sapi yang diternak untuk diambil susunya atau orang yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keras kepala artinya kepala yang keras atau orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang terakhir contohnya haram, artinya sesuatu yang tidak halal atau makanan atau suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Materi tentang frasa kita sudah selesai hari ini. Saya berharap kalian semua untuk tetap semangat meskipun di rumah aja. Semangat untuk belajar, stay safe, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas yang diberikan. Terima kasih, selamat belajar.